Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tertarik untuk menyikapi postingan dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal kaum muslimin. Postingan terkait masalah Heri Pras ya. Entah apa yang terjadi sebelumnya antara Ustadz Muhammad Abduh Twasikal dan juga Heri Pras ya. Sampai akhirnya Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ini membuat sebuah postingan yang menyindir masalah Heri Pras. Dan kenapa kami mengangkat masalah ini kaum muslimin ya, karena masalah ini sudah mencuat di publik karena memang masalah ini dimunculkan oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal di publik ya. Seandainya itu masalah privat, tentu tidak akan kami angkat masalah yang seperti ini kaum muslimin ya. Coba kita baca postingan dari Ustadz Muhammad Abduh kaum muslimin ya. Ini contoh orang yang tidak punya adab dan kurang ilmu. Ini yang tidak paham strategi dakwah. Dari kemarin sudah saya ingatkan ya. Artinya sudah ada komunikasi antara Ustadz Muhammad Abduh Twasikal dengan Heri Pras ya. Ya sudah, saya buka saja sekarang di sini ya, di status media sosial. Terakhir saya menelpon dia, lalu saya menasehatinya sebagaimana yang dibuat di status ini. Saya nasihati dia untuk yang pertama sadar diri, kedua belajar ilmu agama lagi, ketiga belajar bahasa Arab, empat belajar adab, lima belajar strategi dakwah. Berikutnya, para penggemarnya dan dia sendiri akan saya blokir di semua akun saya karena membuat sakit hati jika masih berteman dengan dia. Tolong kepada para ustadz yang masih mendukung beliau, mohonlah untuk menasehati. Kami sudah menyerah. Kemudian ada screenshot dari postingan Heri Pras ya. Entah ini di postingan apa ini. Ada loh seorang ustadz tidak berani meluruskan syubhat dan kesesatan fatwa beberapa ustadz karena alasan si ustadz fulan itu banyak jamaahnya dan bergelar S2, S3. Giliran dirinya diminta membantah alasannya banyak pertimbangan. Jadi yang punya banyak ilmu memilih diam jika ada kesesatan yang disebar dengan alasan yang menyebarkan punya banyak jamaah, punya gelar setinggi langit. Sudahlah. Ilmunya kebanyakan tapi tidak diterapin. Jika merasa dirinya paling banyak ilmu, banyak ilmunya, pengennya didengerin tapi nggak terima masukan. Ini bukan ke siapa-siapa ya. Kalau ada yang kena, ya maaf. Emang gitu niatnya. Ini di kolom komentar cukup rame, ya, bahkan sangat rame. Bahkan kalau kami lihat, ya, ini ada status-status yang lain yang kodenya ini kan kode ya sepertinya ke Heri Pras ya, tapi karena ini tidak jelas ditujukan untuk siapa ya sudahlah ya, kita nggak usah angkat masalah ini karena ini ditujukan untuk Mas Joko ya. Ini cara dakwah keras kayak si Fulan kalau masuk suatu kampung saya yakin langsung digeruduk dan dibubarkan. Butuh strategi dakwah Mas Joko, bukan modal main hantam kayak pesilat ya, kayak pesilat saja. Pesilat saja masih mikir ancang-ancang dulu ya. Ini kan untuk Mas Joko, jadi kita nggak usah bahas yang ini ya. Kita bahas yang jelas-jelas itu masalah Heri Pras ya. Ya, karena ini mencuat di publik, maka ya publik juga mengomentari. Buktinya juga banyak komentar di kolom komentarnya Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ya. Dan sebelumnya kami disclaimer dulu, kami tidak sama sekali merendahkan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal atau Heri Pras. Na'udzubillah min dzalik, tidak merendahkan sama sekali ya. Ya apalagi Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ya, siapa kami kalau merendahkan beliau. Beliau seorang ustadz yang ilmunya ya jelas banyak ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kami ya nggak ada apa-apanya sama sekali ya. Akan tetapi karena memang ini di sosial media, ya orang akhirnya bebas berkomentar. Bahkan di kolom komentar pun ya penuh dengan komentar-komentar orang-orang yang ya macam-macam isinya lah kaum muslimin ya. Dan kami pun tertarik untuk mengomentari ya. Yang pertama,
ya bagi kami status yang seperti ini ya nggak perlu dipublikasi. Ya. Kalau memang sudah menasehati Heri Pras ya sudah. Ya, yang penting kan menasehati. Ya perkara Heri Pras mau ngikut nasihat atau enggak ya nggak ada urusan. Ya tugasnya hanya menasehati saja. Ya. Dan kemudian yang cukup menggelitik juga dari postingan Ustadz Muhammad Abduh itu yang terakhir, ya, kami sudah menyerah. Ini bagi kami ya kurang pas lah untuk seorang dai ya. Karena memang tugas para dai itu yang memberikan nasihat ya kepada siapa saja, ya, kepada sesama ustadz, kepada siapa saja, apalagi kepada orang-orang ya semisal Heri Pras, ya, semisal Heri Pras, ya semisal kami dan lain sebagainya, ya. Dan pada hakikatnya ya memang kita diperintahkan untuk saling nasihat menasehati, tawasobil haq wa tawasobis sobr. Ini nasihat menasehati itu nggak ada kata menyerah, ya nggak ada kata menyerah. Bahkan kalau kita berkaca dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya, justru Nabi Yunus alaihissalam itu ketika menyerah mendapatkan ya murka dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai Nabi Yunus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan Nabi Yunus alaihissalam dari hukuman, ya, karena dia meninggalkan tugas, ya, meninggalkan tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau alaihissalam. Ya, akhirnya beliau diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya dai-dai yang mereka menyerah ya perbandingannya ya 11-12 lah dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Tugas dai itu memberikan nasihat, ya, basyiron wa nadhiron. Tapi kalau kemudian menyerah, nah ini masalah ini. Dan kembali ke postingan kaum muslimin ya. Kalau kita membaca status dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ini menasehati Heri Pras supaya sadar diri, belajar ilmu agama, belajar bahasa Arab, belajar adab, belajar strategi dakwah, ya. Kalau melihat postingan dari Heri Pras, ya sudah ada lah. Ya, Heri Pras mengaku bahwa dirinya sudah belajar ya dalam proses, ya proses belajar bahasa Arab, belajar ngaji lah secara umum ya sudah mulai lah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada Ustadz Muhammad Abduh dan juga Heri Pras ya. Karena ini dua orang yang kapasitasnya jelas berbeda ya. Akan tetapi ya sama-sama public figure lah ya. Kalau Heri Pras ya kita tahu konten kreator yang membahas masalah penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Islam ini ya. Sementara kalau Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ya kita nggak perlu jabarkan bagaimana beliau, insya Allah semuanya tahu ya. Siapa beliau, bagaimana track record beliau, insya Allah semuanya tahu ya. Dan ketika kami melihat komentar-komentar yang ada di dalam postingan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ya sebenarnya keberatan mereka ini ketika Heri Pras banyak mengkritik ya tokoh-tokoh agama ya, mengkritik pemahaman-pemahaman yang dianggap menyimpang dan memang itu pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya. Sementara dinilai Heri Pras ini tidak memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni untuk membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut ya. Ya kalau bagi kami ya kita setiap orang ini dibebani dengan dakwah ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasobil haq wa tawasobis sobr. Ya setiap orang ini diberikan beban untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Kalau kita berbicara masalah Heri Pras mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yaitu bagi kami ya bagus ya. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Yang penting kan kritikan yang dilontarkan itu ya punya hujah ya. Punya hujah, entah itu hujahnya ngambil dari para asatidz salafi dan sebagainya. Yang penting ada hujahnya, bisa dipertanggungjawabkan. Intinya di sana ya. Misal ya ketika Mas Heri Pras membantah sebuah pemahaman, sebuah amaliyah ya. Beliau bisa mencari referensi, termasuk referensi dari situs yang dikelola oleh Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, rumaiso.com. Banyak sekali di sana artikel-artikel yang bermanfaat, yang bisa menjadi referensi. Kemudian masih banyak lagi situs-situs yang isinya memang
menyebarkan ilmu. Ya. Semisal ada situs muslim.or.id ya, dan situs-situs yang lain kaum muslimin ya. Dan kami yakin kaum muslimin, situs-situs yang seperti itu dibuat adalah untuk memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Ya. Semua orang bebas untuk mengakses, bisa membaca artikel. Ya, intinya ya bisa mencari ilmu dengan situs-situs yang ada tersebut ya. Dan tujuan mencari ilmu itu salah satunya ya untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan juga orang lain. Ya, setelah dapat ilmu ya yang sedikit itu diamalkan, didakwahkan. Karena menuntut ilmu itu ya tujuannya untuk mengangkat kebodohan yang pertama dari diri sendiri, kemudian mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Jadi tujuannya memang menuntut ilmu itu untuk kita sendiri yang utama, baru kemudian kita dakwahkan. Ya, dapat sedikit, amalkan sedikit, dakwahkan yang sedikit itu. Ya, kalau nunggu banyak ya kapan dakwahnya? Ya, kapan dakwahnya? Apalagi melihat sekarang ini ya banyak sekali orang-orang yang di media itu bebas memberikan ceramah-ceramah yang sebenarnya juga lebih tidak berilmu lagi. Kalau kita katakan bahayanya ya lebih bahaya mereka daripada isi videonya dari Harry Pras. Ya, banyak sekali. Sementara tokoh-tokoh agama nggak ada yang secara frontal mengkritik orang-orang yang seperti itu. Ya, seperti para komplotan Ba'alawi. Ya, ya siapa yang mengkritik mereka? Ya, selama ini yang mengkritik mereka siapa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, seperti Harry Pras ya, dan seperti kami-kami ini yang memberikan kritikan terhadap ya, apa-apa yang disampaikan oleh para Ba'alawi. Jadi kalau mengatakan Harry Pras belum berilmu tapi sudah berbicara masalah agama, kemudian dipermasalahkan, bahkan yang mempermasalahkan adalah orang-orang yang bermanhaj salaf juga, ya, ya sangat disayangkan, ya. Karena di luaran sana banyak sekali orang-orang yang mereka ya berdakwah tanpa ilmu, ya. Sementara kalau ya Harry Pras seperti kami ya mengkonter yang seperti itu. Ya namanya sekarang ini sudah zaman modern. Ya. Zaman media sosial, orang bebas menyampaikan apapun yang ada di dalam pikiran mereka di media sosial. Ya, kalau tidak diimbangi dengan mengkonter apa yang mereka sebarkan di media sosial, ya nanti media sosial dipenuhi oleh dakwah mereka yang sama sekali nggak berilmu, bahkan menyesatkan kaum muslimin. Ya, ya kalau kita berbicara masalah orang yang tanpa ilmu kemudian berbicara, itu banyak sekali. Ya, kalau Harry Pras masih mending. Ya, ketika dia berbicara dia kasihkan data. Apakah datanya berupa artikel, apakah itu ya perkataan para asatidz, apakah itu penjelasan para ulama, dia sebutkan. Ada modal untuk berbicara. Saya berbicara seperti ini, dasarnya adalah ini. Ya, ceramah ulama fulan, ceramah asatidz fulan, artikel dari ini dan itu dan sebagainya. Yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya kalau kita berbicara masalah orang yang tanpa ilmu kemudian berbicara masalah agama, luar biasa banyak. Ya. Apakah di media sosial, apakah di dunia nyata? Luar biasa banyak. Ya. Ya coba kita lihat ya khotib-khotib Jumat ya yang bukan bermanhaj salaf ya. Yang bukan bermanhaj salaf. Khotib-khotib Jumat, para penceramah-penceramah. Mereka banyak sekali menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Bahkan tidak sedikit yang mereka menghujat pemahaman orang-orang yang mengikuti sunnah. Ya. Dan tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Dan mereka jelas banyak yang tidak berilmu juga. Ya. Dan ini nggak terbantahkan lagi. Ya, kita tahulah ya. Apalagi khotib-khotib Jumat. Itu banyak yang mereka juga nggak berilmu. Mereka nggak punya modal ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan. Ya. Mereka nggak punya. Jangankan ilmu itu. Kadang-kadang mereka itu baca Al-Quran saja nggak bisa benar. Ya, nggak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar itu kadang-kadang seperti itu. Dan itu nyata.
Kita temui yang seperti itu, tapi sudah berdakwah juga namanya itu. Naik ke mimbar Jumat itu sudah berdakwah, berbicara di hadapan kaum muslimin. Ya, dan itu banyak. Di dunia nyata itu banyak. Apalagi di media sosial. Ya kalau bagi kami, daripada mengomentari orang-orang yang berusaha berjuang, ya, berjuang untuk menegakkan sunnah, meskipun dengan ilmu yang sangat minim, ya mending kita dukung. Ya, karena di luaran sana, di seberang sana, ada orang-orang yang bahkan tidak dengan ilmu sama sekali, mereka dengan pedenya menyebarkan pemahaman mereka, ya. Dan tokoh-tokoh mereka pun nggak ada yang komentar. Tokoh-tokoh mereka nggak ada yang komentar, ya, nggak ada yang komentar sama sekali. Seperti Miftah, ya, seperti Miftah ceramahnya kan kita tahu. Ya coba ceklah silahkan, ya, ceramah-ceramahnya Miftah, ya. Nggak ada ilmunya, isinya malah ya, yang perkataan-perkataan kotor, yang nggak bener, ya keluar semua, ya. Dan para tokohnya justru malah mendukung, nggak ada yang menyalahkan, nggak ada yang nyalahkan, malah mendukung. Lah sekarang Heri Pras ini, ya dengan modal ilmu seadanya, sambil terus belajar, ya kemudian ikut mengcounter orang-orang yang memang tanpa dasar ilmu menyampaikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang itu merusak kaum muslimin. Ya harusnya kita dukung juga, ya. Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Heri Pras, kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Heri Pras, ya dinasehati, ya dinasehati terus, nggak usah menyerah, ya dinasehati terus, ya. Dan kalau masalah nasihat tidak diterima atau seperti apa, ya itu biasa, hal biasa itu. Nasihat tidak diterima, masukan tidak diterima, itu hal biasa, hal biasa. Ya. Sekelas Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya kita tahu siapa beliau, ya seperti apa kapasitas beliau, kita insya Allah sama-sama tahu. Tapi apakah setiap nasihat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu kemudian diterima oleh jamaahnya sekalipun? Banyak nggak diterima. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas melarang untuk membuka donasi iftar ketika bulan Ramadan. Tapi kita lihat banyak kok yang tetap buka donasi, ya, untuk iftar jama'i. Ya, banyak. Ya. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tegas ketika membahas masalah kunut subuh, ya. Akan tetapi para asatidz banyak yang tidak mengikuti apa yang dinasehatkan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Meskipun mereka mengakui bahwa keilmuan mereka juga di bawahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dan masih banyak juga lah, ya, hal-hal yang semisal seperti itu. Jadi kalau nasihat kita, ya, ternyata tidak diaminkan, tidak didengarkan, ya itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Ya tugas kita kan cuma nasihati. Perkara diterima atau enggak, ya urusan yang dinasehati. Ya, kita santai saja. Yang penting sudah ngomong, sudah disampaikan. Ya, tugas Nabi saja seperti itu juga. Yang penting nyampaikan. Ya, perkara sudah disampaikan, mereka mau ikut atau enggak, ya enggak ada urusan. Ya, kita hanya tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan hati kepada orang yang kita nasihati. Ya kalau kita lihat, ya bagus lah, ya, channel Heri Pras itu ya banyaklah memberikan pencerahan, ya, banyak memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ya, dan salah satu buktinya ya dengan banyaknya follower, itu salah satu bukti. Ya. Ya, karena orang itu kalau merasa bahwa channelnya Heri Pras itu nggak manfaat, kan nggak mungkin follow ke channelnya, kan nggak mungkin. Ya. Orang yang follow channel itu, yang pertama memang menganggap channel itu bermanfaat. Ya, channel itu bermanfaat. Dan memang sedikit banyak manfaat. Ya kita nggak bisa memungkiri. Banyak orang-orang yang tercerahkan dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Heri Pras. Ya. Adapun kekurangan-kekurangan Heri Pras, ya namanya manusia. Siapa yang nggak punya kekurangan? Ya. Semuanya punya kekurangan. Orang para asatidz yang sama-sama bermanhaj salaf saja, ya mereka ya saling kritik, ya menganggap bahwa apa yang dilakukan Ustadz Fulan itu kurang tepat,
apa yang dilakukan oleh Ustadz Alan itu juga kurang tepat. Itu hal biasa, ya. Jadi sejauh ini kalau kami melihat channelnya Heri Pras ya baik-baik saja lah, ya. Adapun masalah kapasitas keilmuan, ya kita sama-sama tahu, ya Heri Pras bukan Ustadz. Jadi kalau kita bandingkan dengan keilmuan para asatidz, ya jelas nggak akan sebanding, ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, ya banyak kok manfaatnya. Ya, yang pertama jelas ya mengimbangi media-media, mengimbangi konten-konten yang isinya menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, yang didakwahkan orang bighairi ilm, ya, nggak pakai ilmu sama sekali. Dan itu banyak, ya. Jadi ya bersyukur ada yang mengkonter konten-konten yang seperti itu. Karena ya konten-konten yang nggak pakai ilmu itu, ya Allah, ya kalau kita scroll, ya apakah di Facebook, apakah di YouTube, itu konten-konten yang isinya ceramah-ceramah yang macam-macam, menyebarkan pemahaman yang macam-macam, itu banyak sekali, ya. Apalagi para Habib Alawi, ya itu banyak sekali ceramah-ceramahnya yang jelas-jelas nggak berilmu, ya. Ya insya Allah kita makruf lah ceramah-ceramah para Ba'alawi, ya. Sementara pengikutnya banyak sekali, ya, pengikutnya banyak. Jadi kalau nunggu punya ilmu yang banyak baru kemudian berusaha untuk mengkonter yang seperti itu, ya kapan, ya. Sementara kadang-kadang sudah berilmu banyak pun ketika mengkonter masih juga dibantah oleh orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya sebagai contoh lah, ya. Beberapa waktu yang lalu kan viral, ya, video dari Ustadz Adi Hidayat yang membahas masalah surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara disebut sebagai surat pemusik, ya. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit disebut pemusik di samping Nabi, ya. Itu yang mengkritik bukan cuma Heri Pras, ya. Yang mengkritik banyak sekali. Dan yang mengkritik bukan hanya orang-orang bodoh, orang-orang pinter. Ya, bahkan ulama, sekelas ulama ikut mengkritik juga. Tapi apakah kritikan tersebut diterima? Enggak juga. Ustadz Adi Hidayat masih mencari pembelaan. Bahwasanya berdasarkan ilmu sastra bahasa Arab, ya syair itu ya musik. Ya. Jadi surat Asy-Syu'ara itu ya diartikan surat pemusik. Padahal nggak ada satupun ulama yang terdahulu yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya surat pemusik. Ya, meskipun sudah dibantah dengan ilmu, ya masih nolak juga. Kemudian Ustadz Abdul Somad, ya kan banyak juga subhat-subhat yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Bahkan ada inkonsistensi yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad di dalam sebuah ceramah mengatakan nggak boleh merayakan ulang tahun, hukumnya haram, bahkan bisa murtad dan sebagainya. Tapi di sisi lain beliau merayakan ulang tahun, ya. Kemudian ada lagi Ustadz Abdul Somad di dalam sebuah ceramahnya mengatakan, ya, bahwasanya haram menyentuh wanita yang bukan mahram. Lebih baik kepala seseorang di antara kalian ditusuk dari pasak dari besi, ya, daripada menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak halal bagi dirinya. Tapi di kesempatan lain Ustadz Abdul Somad sambil kampanye salam-salaman sama perempuan. Itu kan inkonsistensi, ya. Di mana dai-dai yang seperti itu, ya harus kita tinggalkan. Ya, yang penting kan nyampaikan. Perkara orang mau terima atau enggak, ya nggak ada urusan. Dan kita harus akui, ya, kadang-kadang memang perkataan yang benar itu, ya, diterima tidak selalu karena keluar dari orang yang dinilai berilmu. Ada kalanya perkataan-perkataan yang benar itu keluar dari orang-orang yang kita nilai tidak berilmu dan ternyata lebih memberikan dampak, lebih memberikan efek, ya. Dan itu banyak. Ya terbuktilah, ya, orang-orang seperti Miftah, ya, seperti kalangan Ba'alawi punya jamaah yang banyak padahal jelas-jelas nggak berilmu dan jelas-jelas mereka itu dibodoh-bodohi, ya. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada ulama,
Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada ulama. Ulama itu pengawal Habib, ya, dibodoh-bodohi dengan siwak bekas, ya, dikasihkan ke jamaahnya, mau juga ngemut siwak bekas, ya. Kalau logika sehat kan nggak bisa terima, cuma nyatanya diterima sama jamaahnya, ya. Dan orang-orang yang berilmu ketika mendakwahkan bahwa itu kesalahan belum tentu diterima, kadang lebih diterima lagi perkataan Wan Sehan, perkataan Gus Ja'far, ya, perkataan orang-orang gila yang dianggap wali daripada perkataan orang yang sudah kuliah sampai bergelar profesor doktor, ya, perkataannya malah nggak diterima. Jadi ya, kalau menurut kami kaum muslimin, ya, menyikapi masalah video-video dari Heri Pras, yaitu ya kita pakai kaedah unzur maqala wala tanzur man qala, ya, lihat yang disampaikan oleh Heri Pras, kalau sesuai benar kita ambil, ya, nggak peduli dengan siapa yang menyampaikan, ya kan, seperti itu, ya. Dan kalau masalah ya khawatir ada dampak terhadap dakwah sunnah dari konten-konten Heri Pras, ya, dikhawatirkan ada dampak buruk terhadap para asatidz, ya. Loh, para asatidz mereka bisa berlepas diri dari Heri Pras, ya kan, bisa berlepas diri dari Heri Pras. Ketika ada orang memframing bahwa Heri Pras mewakili dakwah sunnah, ya nggak bisa sama sekali, ya. Dari mana? Nggak mewakili sama sekali, ya. Ya, kalau person itu nggak mewakili dakwah sunnah, person itu nggak mewakili, ya, namanya orang. Suatu saat mungkin bisa berubah, yang pemahamannya baik jadi nggak baik, yang pemahamannya nggak baik jadi baik, ya, orang itu ya bisa berubah-ubah, sehingga kita tidak bisa mewakili dakwah sunnah ini dengan person, ya, kecuali mayoritas, ya beda cerita. Kecuali mayoritas para dai sunnah itu nggak bener, lah lain cerita, artinya dakwah sunnah memang sudah seperti itu ajarannya. Cuman kalau hanya satu orang, ya, kalaupun itu ya menimbulkan dampak yang buruk, ya itu tidak mewakili dakwah sunnah sama sekali. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di video ini kaum muslimin, ya. Ini tidak sama sekali berniat untuk merendahkan salah satu di antara keduanya, ya, Ustadz Muhammad Abduh ataupun Heri Pras. Ya, siapa kami kalau merendahkan orang lain, ya. Bahkan ketika ada orang yang lebih rendah dari kita pun, ya kita nggak boleh merendah-rendahkan, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma menyebut sesuai dengan kondisi, ya nggak ada masalah, ya. Seperti misal Ba'alawi, ya memang dakwahnya nggak pakai ilmu, ya, sesat dan menyesatkan, ya kita sebut apa adanya, artinya bukan merendah-rendahkan, ya. Dan terakhir kaum muslimin, ya, bagi kami daripada mengkritik Heri Pras yang sudah jelas-jelas isi video-videonya itu mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengkritik syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, kemaksiatan, dan sebagainya, meskipun dengan keilmuan yang sangat minim, ya mending kritik orang-orang yang nggak kalah lebih banyak, yang lebih parah dari Heri Pras, yang dia menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tanpa ilmu, dan itu lebih banyak lagi, ya, dan mereka punya banyak pengikut, ya. Kalau kita mau jujur kaum muslimin, ya, di lapangan, di dunia nyata ini banyak sekali orang-orang yang nggak berilmu tapi berbicara masalah agama di mimbar-mimbar, ya. Khotib-khotib Jumat banyak yang nggak punya ilmu, baca Al-Quran saja ngawur, pas jadi imam bacaan Al-Qurannya kacau, itu banyak, ya. Itu seharusnya yang lebih kita kritik daripada mengkritik orang-orang seperti Heri Pras yang sudah, ya, dengan keilmuan yang meskipun, ya, dianggap oleh orang keilmuannya seuprit, ya, yang jelas yang dia sampaikan kebenaran, ya kan, seperti itu kaum muslimin. Ya, terlepas orang mau mendengarkan perkataan Heri Pras atau enggak ada urusan, ya. Wong sekelas para asatidz yang besar saja nggak didengar, bahkan pengajiannya ditolak dan dibubarkan, jadi nggak ada masalah lah, ya, nggak ada masalah, ya, kecuali yang disampaikan Heri Pras itu murni keluar dari isi kepalanya sendiri, tidak disandarkan sama sekali dari perkataan para ulama maupun dari referensi-referensi yang lain, ya, baru itu kemudian dianggap bermasalah kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.